Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina, menilai usulan Forum Purnawirawan TNI untuk mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming hanya memicu kegaduhan dan perpecahan. Saya sangat menyesalkan 8 tuntutan yang tidak bermutu itu. Tidak ada satupun yang logis ataupun membawa kebaikan untuk bangsa. Semuanya hanya membuat gaduh dan adu domba, termasuk usulan untuk memakzulkan Gibran, ujar Sylvester kepada wartawan, Minggu, 27 April 2025. Sylvester menegaskan, selama 6 bulan menjabat, Gibran tidak melakukan pelanggaran, sehingga tidak ada dasar hukum untuk memberhentikannya. Sebagai calon hingga dilantik menjadi wakil presiden, Gibran tidak pernah melanggar prosedur ataupun konstitusi. UUD 1945 pasal 7A dan 7B jelas mengatur, presiden atau wakil presiden hanya bisa diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan, korupsi, suap, tindak pidana berat, perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden, jelasnya. Sylvester menduga, usulan ini bertujuan mengadu domba Prabowo, Gibran, dan Jokowi, seperti isu ijazah Jokowi, Matahari Kembar, serta PSN Rempang, PIK 2, dan IKN. Ia mengajak pendukung Prabowo Gibran tetap solid hingga Pilpres mendatang. Kepada semua pendukung dan masyarakat luas, saya ingatkan agar kita tidak terpecah. Tetap kawal Prabowo Gibran sampai 2029. Kalau Tuhan dan rakyat merestui, kita lanjutkan sampai 2034, tegas Sylvester. Forum Purnawirawan TNI merilis 8 tuntutan yang ditandatangani ratusan perwira tinggi dan diketahui Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno. Adapun 8 tuntutan tersebut adalah kembali ke UUD 1945 yang asli sebagai dasar hukum dan pemerintahan. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih, Astacita, kecuali proyek pembangunan IKN. Menghentikan proyek strategis nasional seperti PSN PIK 2 dan PSN Rempang yang dinilai merugikan masyarakat dan lingkungan. Menghentikan masuknya tenaga kerja asing asal Tiongkok dan mengembalikan mereka ke negara asal. Menertibkan pengelolaan pertambangan agar sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 2 dan 3. Melakukan reshuffle kabinet terhadap menteri yang diduga terlibat korupsi, serta menindak tegas pejabat yang masih terikat kepentingan dengan mantan Presiden ke-7, Joko Widodo. Mengembalikan fungsi Polri ke keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kemendagri. Mengusulkan pergantian wakil presiden melalui MPR karena keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu dinilai melanggar prosedur hukum. Subscribe channel Warok Media untuk selalu mendapatkan berita terupdate.